Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, semoga hari ini anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 tentang hewan sahabatku. Belum belajar, anak-anak ustazah persiapkan dulu buku dan alat-alat tulisnya ya. Baiklah anak-anak ustazah, ayo perhatikan kegiatan berikut ini. Salman dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan sekolah agar terlihat lebih rapi dan bersih. Kegiatan yang dilakukan Salman ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Berikut adalah butir-butir pengamalan sila kelima yang terdapat pada Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan kepentingan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah anak-anak ustazah perhatikan kegiatan Salman dan teman-temannya, sekarang ustazah mau anak-anak ustazah buatkan contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang dikerjakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, anak-anak ustazah buat di buku latihannya ya. Anak-anak ustazah, salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila adalah suka membantu orang lain. Orang yang suka membantu orang lain tentulah akan banyak disenangi oleh orang. Begitu besar keutamaan seseorang yang suka membantu meringankan beban atau kesulitan orang lain tertuang pada hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, Rasulullah menyuruh kita untuk lebih bersemangat dalam membantu saudara sesama muslim lainnya ya. Ayo, tingkatkan kepedulian terhadap sesama agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jadi, anak-anak ustazah harus rajin membantu teman-temannya yang sedang dalam kesulitan. Semoga dengan bantuan dari anak-anak ustazah ini, anak-anak ustazah semakin dicintai oleh Allah. Anak-anak ustazah, ayo perhatikan teks berita berikut ini. Mengenal pelestarian lingkungan sejak dini. Memungut sampah sekilas merupakan kegiatan yang sepele, namun ternyata diperlukan sebuah gerakan moral untuk menjadikan perbuatan itu sebagai sebuah kebiasaan. Karena itu, dalam rangka Hari Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan Sedunia di Jakarta pada hari Minggu 17 September, gerakan memungut sampah pun dikampanyekan kepada masyarakat. Banyak cara untuk memperkenalkan pelestarian lingkungan sejak dini, di antaranya lewat permainan. Sebuah permainan misalnya memperlihatkan anak-anak muda tengah beradu cepat menempelkan papan nama bertuliskan jenis-jenis polusi. Tak hanya unsur kecepatan, kemampuan tak menyampah selama lomba turut menjadi pertimbangan merebut gelar juara. Permainan bernuansa lingkungan ini adalah bagian kampanye gerakan pelestarian lingkungan. Agar semangat ini menular, panitia pun mengajak warga bergabung dalam komunitas pelestarian lingkungan. Jangan bayangkan akan melakukan kegiatan yang sulit bila bergabung di komunitas ini. Kepekaan lingkungan yang dibutuhkan mudah saja, yaitu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah semampunya.
Baiklah anak-anak ustazah, dari teks tersebut anak-anak ustazah bisa membuat kesimpulannya ya. Caranya yaitu yang pertama, anak-anak ustazah membuat ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Kemudian setelah anak-anak ustazah membuat ide pokok, maka anak-anak ustazah bisa membuat kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini didapatkan dari cara anak-anak ustazah menggabungkan ide pokok yang anak ustazah dapatkan dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Anak-anak ustazah, jika ada teman-temannya yang memberikan kritikan dan saran tentang perilaku anak-anak ustazah, maka sikap seharusnya yang anak-anak ustazah lakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya, kemudian menerima kritik, komentar, atau saran dengan lapang dada, dan tidak boleh menunjukkan emosi marah. Bagi anak-anak ustazah yang ingin memberikan saran kepada temannya, maka anak-anak ustazah harus menyampaikan dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung perasaan temannya ya. Baiklah anak-anak ustazah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Terlebih dan terkurang, ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.